bahwa jangan lupa rakyat itu milih dua, dia milih juga presiden membentuk eksekutif, tapi juga dia memilih kongres, memilih parlemen, memilih legislatif untuk mengontrol. Saya terus terang, saya dengan segala maaf, tidak ada partai politik yang punya pemahaman yang baik tentang kongresionalisme. Itu sebabnya dengan segala maaf, apapun partainya, begitu masuk DPR, semuanya ikut ketum. Ini yang menurut saya kongresionalisme yang belum terlalu dipahami ya oleh partai politik, sehingga ya jadi tidak relevan. Padahal dalam tradisi presidensialisme, kongresionalisme, seluruh anggota dewan adalah oposisi terhadap kabinet, oposisi terhadap pemerintahan, karena pada dasarnya dia bukan ikut suara partai tapi ikut suara rakyat yang dimasukkan ke dalam kursi dia. Jadi bisa dibilang partai yang tidak identik dengan orang per orang itu partai menengah kecil. Kira-kira dengan fakta ini, bagaimana sikap Gelora? Apa masih optimis apa enggak? Ini saya melanjutkan pertanyaan yang itu saja. Sebenarnya itu adalah tren dalam sejarah Indonesia dan juga sebenarnya dalam sejarah umat manusia. Sejarah itu ditulis oleh nama-nama orang-orang tertentu. Orde Lama itu 20 tahun lebih identik dengan Soekarno. Orde Baru identik dengan Soeharto. Dan tren kita atau sejarah kita hidup dalam tradisi otoriter itu jauh lebih banyak daripada hidup dalam tradisi demokrasi. Kita ini pernah hidup di bawah kesultanan-kesultanan yang dikuasai oleh raja, lalu dipimpin oleh kolonialisme yang sangat sadis dan otoriter, lalu masuk orde lama juga yang setelah merdeka juga berakhir dengan otoritarianisme, dan orde baru yang juga lahir dengan otoritarianisme. Jadi ada semacam moda, ya, default mode dalam kesadaran publik kita itu untuk menerima orang-orang besar dan menerima Ratu Adil kah namanya atau apapun namanya, orang-orang besar yang dianggap dia sendiri yang bisa menyelesaikan ini masalah. Lalu orang-orang besar itu tergoda untuk mengukuhkan dirinya sebagai Ratu Adil atau sebagai raja atau sebagai orang yang tak tergantikan. Nah, kesadaran ini kan yang kita lawan dalam semua gelombang demokrasi yang ada, tidak saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itulah sebabnya kehadiran baru diperlukan untuk melawan tradisi ini gitu loh. Bahwa sudah lewat masa ketika kita menyerahkan semua urusan itu kepada satu orang. Negara demokrasi itu adalah negara berbagi, negara sharing, negara kolaborasi, negara jaringan gitu. Dan kesadaran ini harus didorong. Inilah ide gelombang ini yang kita coba dorong itu, bahwa masa depan itu tidak di tangan 1-2 orang, tapi di tangan kita semua. Nah, kecenderungan itu sudah nampak pada partai politik yang Pak Refli sebutkan tadi. Tapi karena itulah harus lahir partai politik baru yang menawarkan ide yang lebih baru, yang sebenarnya menentang tradisi otoriter. Saya sendiri kan lahir dari menentang tradisi partai politik tiba-tiba diatur oleh segelintir orang. Suara rakyat yang sudah diletakkan kepada anggota dewan tiba-tiba dirampas secara sepihak oleh para ketum gitu, misalnya kayak begitu. Saya sebenarnya Bung Refli, kalau para ketum bukan segelintir, satu orang.
para ketum di beberapa partai itu kan yang Anda sebut namanya tadi itu kan nyaris itu dia sendiri yang memimpin partai itu. Nanti ketika dia merasa sudah mau lewat begitu, dia cari anaknya atau saudaranya, kan kira-kira begitu. Nah ini kan bukan tradisi yang kita inginkan. Memang ada yang nyari anak sama saudaranya. Ya saya nggak mau nyebut ini, kebetulan kita ini sebenarnya kita lagi mau low profile dulu, belum waktunya galak-galak. Sudah Bung, ada lagi tambahan? Tapi kata kuncinya adalah, Bung Rafli, kata kuncinya adalah kita percaya bahwa satu-satunya cara untuk melakukan sirkulasi elit dan pergantian pimpinan adalah partai politik. Kita tidak mungkin mendorong kudeta atau revolusi sosial berbasis massa. Maka kita mengorganisir diri dalam partai politik karena kita mau mensuplai kepemimpinan baru yang lebih sadar tentang demokrasi dan masa depan kita ini. Oke, Bung, pertanyaan kedua ya. Kalau saya lihat sekarang kan satu-satunya partai yang katakanlah berada di posisi oposisi secara terang-terangan itu cuma PKS. Gerindra teman seiringnya sudah masuk ke pemerintahan. Demokrat ya seperti biasanya bermain di wilayah abu-abu. Lalu apa bedanya? Saya terkesan kalau dari pernyataan atau penjelasan Bung Fahri, sebenarnya Gelora ini kan tumbuh sebagai antitesis dari kemapanan saat ini dalam tanda kutip, kan begitu. Sementara teman seiringnya kan cuma PKS yang di luar pemerintahan saat ini. Lalu apa yang membedakan antara Gelora dan PKS, atau masih bisa nggak kerjasama antara Gelora dan PKS? Ini pertanyaan sadis yang kedua ini. Mohon maaf, dengan segala maaf itu kan Bung Rafli ahli tata negara, kan kita membedakan antara parlementarisme dan presidensialisme. Dalam parlementarisme disebut parlementarisme itu karena rakyat hanya memilih parlemen lalu parlemen membentuk eksekutif. Dalam presidensialisme rakyat memilih presiden lalu presiden membentuk eksekutif. Tapi di manakah oposisi? Kalau di dalam parlementarisme, kalau kemudian mayoritas bertemu, muncullah yang disebut dengan the ruling majority. Ya kan? Kita melihat contoh Malaysia yang paling menarik. Waktu itu Mahathir dijual, lalu Pakatan Harapan berhasil mengumpulkan kursi mayoritas, lalu Pakatan disebut dengan the ruling majority. Tiba-tiba Pakatan pecah, Mahathir jatuh, lalu kemudian diganti oleh orang lain. Kira-kira begitu. Oposisinya adalah minority. Jadi begitu dinamika antara oposisi dengan the ruling majority-nya itu. Tapi di dalam presidensialisme, di mana oposisi? Oposisinya ada pada kongresionalisme. Makanya kan saya menulis buku putih itu tentang daulat rakyat versus daulat partai politik. Itu yang terakhir nanti. Kalau Bung Rafli belum dapat, nanti insya Allah saya kirim bukunya itu. Amin. Jadi saya menulis bab tentang kongresionalisme, bahwa jangan lupa rakyat itu milih dua, dia milih juga presiden membentuk eksekutif, tapi juga dia memilih kongres, memilih parlemen, memilih legislatif untuk mengontrol. Nah, saya terus terang, saya dengan segala maaf, tidak ada partai politik yang punya pemahaman yang baik tentang kongresionalisme. Itu sebabnya dengan segala maaf, apapun partainya, begitu masuk DPR, semuanya ikut ketum. Makanya kan partai yang disebut oposisi tadi sebenarnya lembut-lembut semua, itu gampang diajak itu. Rata-rata gampang diajak nego. Oh, enggak segalak 2F dulu ya, Fahri dan Fadlizon. Dua penyerang. Ya tinggal sisanya tinggal Fadli aja itu yang agak outspoken itu. Kasihan dan dia. Posisinya pasti bingung itu, in between soalnya sekarang partainya. Ya itu kita nggak tahu nasib dia, tapi saya meyakinkan dia. Nanti untuk Bung Fadlizon kita tipu juga ya. Bagus ditipu dia. Silakan Bung, teruskan Bung. Jadi begitu ada suara rakyat masuk ke dalam anggota dewan, maka anggota dewan jangan dikontrol oleh ketum. Jadi partai termasuk PKS di dalamnya sangat dikontrol itu oleh pimpinannya itu.
Dan karena itu gampang sekali di sana itu ada tradisi telepon-telepon. Jangan ngomong begitu, jangan terlalu maju. Begini begitu, tiap hari begitu kayak orang main catur. Nah, ini yang menurut saya kongresionalisme yang belum terlalu dipahami ya oleh partai politik. Sehingga ya jadi tidak relevan. Padahal dalam tradisi presidensialisme, kongresionalisme, seluruh anggota dewan adalah oposisi terhadap kabinet, oposisi terhadap pemerintahan. Karena pada dasarnya dia bukan ikut suara partai, tapi ikut suara rakyat yang dimasukkan ke dalam kursi dia. Karena partai politik kan hanya mencalonkan. Kalau rakyat tidak milih kan dia tidak jadi. Rakyatnya kan milih orang. Recall masih dipertahankan nih, gimana mau berani, Bung? Nah, makanya dalam buku yang saya tulis itu, Bung Refli, alhamdulillah saya ini kan memenangkan perkara pada 3 tingkatan. ya kan? Dapat 30 miliar lagi, Bung Refli. Oh, ada ganti ruginya juga? Oh iya dong, dapat 30 miliar ini. Tapi saya peruntukkan ini untuk membantu anak yatim dan anak-anak terlantar, mungkin termasuk korban COVID ini nanti. Insya Allah kita akan. Karena ini lagi masih nagih nih, Bung Refli, ini masih terus nagih nih. Jadi saya ini adalah jurisprudensi dari kemenangan daulat rakyat. Saya adalah jurisprudensi dari kemenangan bahwa kalau anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, maka partai politik tidak boleh semena-mena untuk menyingkirkannya dari kelembagaan legislatif, sebab itu adalah suara rakyat. Itu kira-kira makna daripada kemenangan saya itu. Tapi kan sudah diajukan ke MK tolak itu penghapusan recall itu. Ya, tapi kan itu di dalam Undang-Undang MD3 terutama kan, saya kan membelanya dengan memakai Undang-Undang MD3. Dalam Undang-Undang MD3 itu anggota dewan itu hanya bisa dijatuhkan apabila pertama, satu dia dipanggil oleh Tuhan. Gitu. Itu kan artinya meninggal dunia kan. Yang kedua, ya, atau kita mulai dari diri dulu nih. Anggota dewan boleh diganti apabila satu panggilan nuraninya, ya, misalnya dia mundur karena dia nggak sanggup lagi atau dia telah melakukan satu kesalahan besar, dia mundur. Yang kedua, dia hanya boleh jatuh apabila terlibat peristiwa etik besar sehingga dia dipecat oleh DPR. Itu ada itu di tata beracaranya Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang ketiga, dia hanya jatuh apabila dia dipanggil oleh hukum negara, dia melakukan tindakan pelanggaran hukum, lalu dia dipenjara, maka keanggotaan dewannya itu harusnya dia berhenti. Karena dia dihukum oleh negara. Nah, yang keempat itu dia dipanggil Tuhan. Nah, partai politik di mana tempatnya? Dia melakukan pergantian karena peristiwa 4 ini. Kira-kira yang menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung itu sekarang begitu. Jadi bukan partai politik mengganti karena maunya partai politik, tapi karena 4 peristiwa tadi, karena suara rakyat nggak bisa diganti oleh partai politik. Kira-kira begitu, Bung Refli. Jurisprudensi itu nggak dipakai, Bung. Buktinya pada pengangkatan yang baru ini dipecat-pecatin untuk memasukkan orang-orang dari nomor urut buncit. Itu memang kalau ada malpraktek, ya malpraktek itulah yang harus diperbaiki, ya kan? Yang harus dilawan begitu. Saya juga prihatin itu dengan kecenderungan tiba-tiba secara sepihak partai politik bisa memecat anggota dewan yang telah tanpa terpilih. Alasan lagi. Ya mungkin dipecatnya itu, bahkan saya lihat dipecatnya itu memang sebelum dilantik. Itu juga satu kesedihan saya. Memang ketika dia dipecat sebelum dilantik itu, maka status dia sebagai anggota dewan itu tidak bisa dia pakai untuk melawan. Nah, berbeda dengan saya, dipecatnya ketika sudah dilantik, sehingga posisi saya sebagai wakil rakyat itu saya pakai untuk melawan. Nah, mungkin itu bedanya, tapi jeli nih yang memakai pemecatan sebelum dilantik ini. Karena hukumnya abu-abu soalnya.